Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Holidia, sudah siap? Mikrofonnya Bu Holidia dinyalakan, Bu. Ya, masih mute ini. Masih mute, Ki. Selama 50 menit ke depan, saya dengan Ibu Andi Sukaina, Ibu Dr. Andi Sukaina, akan Mbak Tina sebagai penguji, Ibu ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada yang kami tanya, silakan dijawab ya semampunya. Ya, Pak. Baik, untuk yang pertama ini kami minta Ibu lakukan praktik mengajar selama 10 menit. 10 menit. Ya. Tampilkan perangkatnya yang dipilih, yang mana? Baiklah, ini RPP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik, sehat semua? Hari ini untuk ketua kelas bisa dilaporkan untuk anggotanya lengkap atau tidak? Oh ya, oke. Untuk selanjutnya, marilah kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, doa selesai. Untuk selanjutnya, karena kita ini daring, kita lama tidak pernah mengikuti upacara. Baiklah, untuk mengingat sila-sila Pancasila yang biasanya kita bawakan pada waktu upacara, marilah saya ingin mencoba untuk ketua kelas. Sila pertama, silakan sebutkan. Ya, oke, baik, benar. Sila kedua, silakan. Siti Fatimah. Bunyinya sila kedua. Ya, bagus. Dan selanjutnya untuk sila ketiga, silakan Ahmad. Oh ya, bagus. Dan sila keempat, silakan Sugeng. Bacakan isi sila keempat. Ya, bagus. Dan untuk sila kelima, Sofyan. Silakan bacakan. Oh ya, bagus. Ternyata kalian selama kita tidak berupacara, kalian masih menghafal sila-sila Pancasila. Baiklah, untuk materi kita pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah kalian pernah mendengar istilah K3? Apa itu K3? K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan kenapa itu penting? Karena K3 selalu digunakan pada proses reproduksi tanaman perkebunan, semua kegiatan reproduksi tanaman perkebunan. Baiklah, untuk selanjutnya untuk materi Ibu udah share ke Google Meet yang Ibu share ke kalian, dan untuk kali ini Ibu akan tampilkan PPT Ibu tentang K3. Sebentar saya tampilkan, Ibu mau tampilkan. Ya, tolong perhatikan. Di sini ada untuk materi kali ini Ibu membawakan KD 3.2 menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, yang KD keterampilannya melatih K3 dalam kegiatan produksi tanaman.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, Ibu harap kalian dapat mendiskusikan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ketiga, mengimplementasikan K3 dalam kegiatan reproduksi tanaman. Yang keempat, membuat laporan K3 dalam kegiatan produksi tanaman. Untuk mengikuti prosedur di tempat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, yang pertama yaitu kita perhatikan unsur atau bahan berisiko tinggi, diidentifikasi berdasarkan label dan lembar data keselamatan. Yang kedua, komponen keselamatan kerja dilakukan pemeriksaan pada awal sebelum mengoperasikan semua mesin. Yang ketiga, pakaian pelindung atau peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja diidentifikasi sesuai tugas yang ditetapkan pada tempat kerja. Yang keempat, belum melakukan penanganan secara manual, risiko pekerjaan dinilai dan pekerjaan dilaksanakan sesuai rekomendasi yang aman. Yang kelima, risiko peserta dalam melakukan suatu pekerjaan diidentifikasi dan tindakan antisipasi dilakukan untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan pekerjaan di tempat bekerja. Yang keenam, semua prosedur dan instruksi kerja untuk pengendalian pekerjaan berbahaya diikuti secara seksama dan teliti. Ini pengetahuan yang diperlukan dalam mengikuti prosedur di tempat kerja. Bisa diperhatikan, satu, identifikasi unsur bahan risiko tinggi berdasarkan label. Selanjutnya, ini ada bahan yang berisiko bersifat korosit dan lambangnya. Yang B, bahan mudah terbakar. Yang C, bahan oksidator. Yang D, bahan bersifat iritan. Yang E, bahan bersifat racun. Yang kedua, komponen keselamatan kerja. Biasanya kita di tempat kerja kita minimal ada peralatan P3K. Seperti ini. Obat-obatan P3K, minimal yang ada yang harus disiapkan di sini obat penghilang rasa sakit, obat luka bakar, obat luka ringan, obat penyadar orang pingsan, dan obat pencuci luka. Yang ketiga, identifikasi pakaian pelindung dan peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja. Biasanya dikenal dengan APD. Jadi semua pekerjaan kita sesuaikan dengan APD-nya, sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan APD-nya. Selanjutnya, penilaian risiko pekerjaan sebelum melakukan penanganan secara manual. Ada risiko, ada analisis risiko, ada penilaian risiko dengan analisis kualitatif. Ini ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Ada 3 faktor, faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan itu sendiri. Ini tujuan sistem pelayanan kesehatan kerja, memberikan bantuan kepada Jadi 2 menit Bu ya, kalau bisa yang lengkap dengan penutup dan sebagainya ya, disingkat saja semua. Karena hanya 10 menit saja ini. Untuk selanjutnya, kalian berdiskusi lewat WA, kalian buat PowerPoint tentang K3. Selanjutnya nanti saya Ibu tunggu 10 menit, nanti kita presentasikan. Baiklah, untuk selanjutnya, karena kita lanjut. Baiklah, pada hari ini karena waktu kalian sudah presentasi dan kalian sudah menyimpulkan, marilah kita dari hasil kesimpulan sudah disimpulkan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kalau untuk tugas dan LKPD silakan dikerjakan, nanti dikumpul di
di WA Group. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Oh ya, untuk ketua kelas silakan berdoa untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini, pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ibu, coba lihat perangkatnya, coba ke atas lagi. Iya, Pak. Yang mana, Pak? RPP-nya, RPP paling atas. Ini, Pak. Ya, apa itu? Ini tentang apa ini? Tentang K3, Pak. Menerapkan K3, ya. keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, tolong turun ke bawah lagi. Bagaimana caranya Ibu menurunkan dari melakukan analisis kompetensi dasar ke IPK-nya? Indikator. Jadi untuk indikator saya ambil untuk yang pertama mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja itu masih C2. Untuk yang 3.2 menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja itu di C3. Dan untuk keterampilan mengimplementasikan K3 dalam kegiatan produksi, saya ambil 4.21 mengimplementasikan K3 dalam kegiatan produksi tanaman, P3, dan 4.2 membuat laporan K3 dalam kegiatan produksi tanaman. Ini IPK-nya ini masih, ini lots atau hots? Untuk IPK, udah hot, Pak. Yang untuk Hots? yang mana yang hots? Yang hot yang keterampilan, Pak. Kalau untuk KD pengetahuannya masih lots. Loh. Iya, Pak. Karena masih menerapkan. Mengapa masih pakai lots? Karena hanya sebatas Pak, untuk di sini cuma berapa los karena anak-anak cukup tahu dan menerapkan gitu saja, Pak. Belum sampai ke mengimplementasikan. Coba turun lihat tujuannya. Tahu yang namanya kriteria ABCD? Tahu, Pak, insya Allah. Apa itu A-nya? A-nya itu peserta didik, B-nya itu kata kerja operasional, yang C itu model atau metode, yang D itu degree-nya, Pak, teliti dengan benar, cermat dan jujur. Oke. Nah ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik. Tahu enggak teorinya dari mana? Teorinya itu, teori dasarnya? Dari teori Belajarnya. Ada berapa teori belajar? Ada 4, Pak. Nah. Teori belajar behavioris. Ya, behaviorisme. Terus teori kognitif. Yang ketiga teori konstruktif. Dan keempat teori humanistik. Oke, yang ini masuk apa?